tentang ketuhanan Yesus. Orang-orang skeptis yang tidak dapat melihat ketuhanan Yesus seringkali berfokus kepada kemanusiaan Yesus, hanya berhenti pada kemanusiaan Yesus, sehingga menolak bahwa Yesus adalah Tuhan dan mengajukan bukti-bukti, hanya berfokus pada kemanusiaan Yesus. Bukti-bukti kemanusiaan Yesus dibuktikan bahwa Yesus bukan Tuhan. Nah, problemnya adalah karena orang-orang skeptis terhadap ketuhanan Yesus, karena tidak memahami bahwa Yesus itu, sebagaimana yang disampaikan oleh Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi manusia. Dan dalam Filipi 2 ayat 6 dan 7. Filipi 2, 6 dan 7 juga di situ jelas menggambarkan bahwa Yesus itu adalah Allah yang membatasi diri dalam kemanusiaannya, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Problemnya di situ, orang-orang yang skeptis terhadap keilahian Yesus, tentang ketuhanan Yesus, karena hanya berfokus pada kemanusiaan Yesus, mengambil sesuatu hal yang menunjukkan kemanusiaan Yesus. Ya, Yesus memang adalah Allah yang menjadi manusia, sehingga ada hal-hal kemanusiaan yang menonjol di dalam diri Yesus. Nah, hari ini saya ingin membawa kepada sesuatu pada pemahaman dan sudut pandang yang agak istimewa hari ini, yaitu nama Yesus, ya, nama yang tidak biasa. Manusia itu namanya biasa. Manusia punya nama, tapi apalah arti sebuah nama kalau manusia, begitu kan? Nama manusia ketika dia masih hidup mungkin dia punya sedikit pengaruh, tapi itu pun masih dalam batasan. Kalau dia sudah mati, namanya sama sekali tidak punya kuasa. Karena apa? Karena dia real manusia. Misalkan Abraham, misalkan Musa, misalkan Nuh. Nama yang tidak mengandung kuasa, tidak ada makna apa-apa. Nah, Yesus sesuatu yang berbeda. Nama Yesus bukan sesuatu nama yang biasa. Dalam Matius 1:21 kata Yesus atau Yesua dalam bahasa Ibrani atau Yesus dalam bahasa Yunani itu mengandung arti juru selamat. Kita akan lihat kuasa dalam nama Yesus. Nah, dari nanti setelah kita mendengar ada kuasa dalam nama Yesus itu, mudah-mudahan itu akan membuat kita dapat melihat siapa Yesus. Kiranya tadi yang kita hanya berfokus kepada Yesus yang manusia. Dengan kita mempelajari tentang nama Yesus yang tidak sekedar nama, tapi dia juga powerful, penuh kuasa, kiranya akan membuat kita dapat melihat kepada satu pemahaman sehingga kita keluar dari sikap yang skeptis terhadap yang hanya mengatakan Yesus adalah manusia biasa.
Pertama, perhatikan kuasa nama Yesus. Nama Yesus, oleh nama Yesus, setan takluk. Setan takluk dan setan dapat diusir oleh nama Yesus. Itu bisa kita lihat di dalam Lukas pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-17. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Ini laporan daripada 70 murid yang diutus oleh Yesus. Mereka kembali. Tadinya mereka diutus berdua-dua. Dan mereka kembali melaporkan peristiwa yang dahsyat. Ternyata di dalam perjalanan pelayanan mereka waktu Yesus masih hidup, mereka banyak mendemonstrasikan kuasa nama Yesus, mengusir roh-roh setan dari orang-orang yang terikat. Dan mereka memberi laporan, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu, demi nama Yesus. Kalau begitu, siapa Yesus ini? Adakah di muka bumi ini ada setan yang takut, yang takluk demi namanya? Berikan saya informasi, tapi saya hakul yakin tidak ada satu nama di bumi ini yang ditakuti oleh setan. Abraham namanya tidak berkuasa untuk mengusir setan. Nuh, Musa, Yakub, atau siapa saja orang-orang besar di muka bumi ini, tidak ditemukan ada nama yang dapat menaklukkan dan ditakutkan oleh setan. Tapi nama Yesus adalah nama yang ditakutkan oleh setan dan yang dapat menaklukkan kuasa-kuasa setan. Secara gamblang itu dicatatkan dalam Lukas 10 ayat 17. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu, demi nama Yesus. Saya mau berkata para orang-orang yang skeptis tentang Yesus, yang hanya berhenti pada kemanusiaan Yesus, hari ini tunjukkan kepada saya, buktikan, adakah nama di muka bumi ini, pembesar-pembesar, yang ketika engkau menyebut namanya, setan-setan gemetaran, setan-setan ketakutan, setan-setan meninggalkan orang-orang yang terikat oleh kuasanya. Tidak ada. Tidak ada, belum ada, dan tidak akan pernah ada hal itu terjadi. Dalam Markus 16 ayatnya yang ke-17. Ini satu yang dahsyat lagi. Markus 16:17, Yesus berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Wow. Ini konfidensi yang luar biasa ya dari Yesus ini. Ini harusnya membuat kita bertanya besar. Karena kepercayaan seorang yang bernama Yesus ini berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya, mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Saya mau bertanya, mencari perbandingan di muka bumi ini, adakah orang yang berani, seberani Yesus berkata, kamu akan mengusir setan-setan demi namaku? Siapa? Ayo tunjukkan. Pembesar-pembesar dunia yang membawa kepercayaan. Tunjukkan kepada saya pembesar-pembesar. Hai orang-orang skeptis, bawakan kepada saya data dan fakta.
Hai orang-orang skeptis kepada Tuhan Yesus yang kau hanya berfokus kepada berhenti dan hanya memandang kepada kemanusiaan Yesus, bawa data kepada saya. Adakah di muka bumi ini yang begitu berani dia berkata, engkau dapat mengusir setan-setan demi namaku? Engkau carilah dan kau bawa, engkau sajikan data itu. Dan saya pastikan engkau tidak akan pernah mendapatkannya. Lalu kalau begitu, siapakah Yesus ini yang begitu percaya dirinya dia berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya, mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Sebagai manusia yang punya logika, sebagai manusia yang berpikiran, sebagai manusia yang bisa bernalar, tentu kita akan bertanya, siapa Yesus ini? Siapa dia? Sehingga dia begitu beraninya, begitu percaya dirinya dia berkata, tanda-tandanya akan menyertai orang percaya, mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Siapa dia? Saya belum menemukan literasi orang-orang hebat, orang-orang besar yang berani berkata seperti Yesus. Abraham, Yesaya, Musa, Daud, Salomo, Nuh, siapa? Daniel. Tidak ada. Nama Yesus. Yesus berkata, tanda-tanda akan menyertai orang percaya, mereka akan mengusir setan-setan demi namaku, kata Yesus. Nah, kita dengan perkataan ini tentu kita akan menganalisis siapa Yesus ini. Adakah memang dia hanya manusia biasa? Hari ini saya mau mengajak, ayo para skeptis yang hanya berhenti melihat Yesus ini hanya manusia biasa. Saya mau katakan tidak ada di muka bumi ini seorang manusia biasa yang dia berani dengan confident berkata, kalau engkau mengusir setan demi namaku, setan akan lari. Tidak ada dan tidak akan pernah ada. Kalau begitu, siapa Yesus? Mari buka mindsetmu, mari buka pikiranmu, mari buka hatimu. Lalu yang kedua, nama Yesus, nama yang berkuasa. Kita lihat yang pertama, kuasa nama Yesus adalah setan diusir dengan nama Yesus. Yang kedua, nama Yesus, nama yang dapat menyembuhkan. Wow, ini luar biasa. Dalam Kisah Rasul 3, Kisah Para Rasul yang ketiga, ayatnya yang ke-6. Saya akan baca mungkin ayat ketiga supaya saudara yang menyaksikan live saya hari ini melihat kronologisnya. Ayat yang kedua, dalam Kisah Para Rasul yang ketiga, ayat yang kedua, di situ ada seorang laki yang lumpuh sejak lahirnya. Jadi ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya. Perhatikan. Jadi ada laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya. Orang lumpuh ini pasti butuh untuk sehat. Orang yang lumpuh sejak lahirnya sulit disembuhkan secara medis. Itu fakta dan itu kenyataan sampai hari ini. Sehingga ia harus diusung tiap-tiap hari. Orang itu diletakkan dekat pintu gerbang Bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam Bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke Bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, yang ke-6, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Perhatikan baik-baik apa yang dipunyai oleh Petrus. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Ayat 7,
Lalu Petrus memegang tangan karena orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. 8. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat serta memuji Allah. Wow, amazing. Luar biasa. Nama yang menyembuhkan. Ini sejarah, ini dicatat. Siapakah tokoh-tokoh besar manakah di muka bumi ini, sobatku? Engkau berkata kepada sakit dan sakit penyakit itu pergi darinya. Hari ini bisa kita temukan, pertama, nama Yesus membuat setan takut. Nama Yesus yang sakit disembuhkan itu sampai hari ini itu mudah kita temukan. Saya memberikan sebuah fakta hari ini pelayanan di Indonesia ada yang namanya Pastor Simon. Begitu gamblang dan mudah kita melihat fakta itu. Banyak lagi sebenarnya yang sama pelayanan seperti Pastor Simon. Bahkan dalam pelayanan saya sendiri pun, walaupun saya bukan orang hebat, saya hanya orang biasa, tapi saya juga tertarik untuk suka mendoakan orang yang terikat kuasa kegelapan, yang kesurupan dan sebagainya, yang sakit, dan mujizat Tuhan dinyatakan, nama Yesus dinyatakan kuasanya. Nah, ini sesuatu yang harusnya kita berpikir, menganalisa. Siapakah Yesus sehingga namanya begitu ajaib gitu, wonderful. Nama yang ajaib, nama yang penuh kuasa. Waktu Yesus masih hadir di muka bumi sebagai manusia, namanya pun dapat mengusir setan. Lalu ketika Yesus sudah naik ke surga, namanya pun masih berkuasa. Hari ini setelah 2000 tahun Yesus naik ke surga, namanya pun berkuasa. Kalau begitu, siapa Yesus ini? Saya ingin mengajak orang-orang skeptis tentang Yesus adalah Tuhan ini, yang hanya berfokus pada Yesus adalah kemanusiaan. Hari ini stop Anda berfokus pada kemanusiaan Yesus. Kalau Anda berkutat pada kemanusiaan Yesus, kami tidak pernah bantah bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Waktu Anda menunjukkan segala tanda dan bukti kemanusiaannya, kami akan berkata iya dan benar, itu adalah tanda dan bukti kemanusiaan Yesus. Tetapi itu bukan tanda dan bukti bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Itu bukan bukti. Anda jangan hanya berkutat pada kemanusiaannya gitu. Anda berkata Yesus mati, iya, Yesus memang mati, tapi dia bangkit kembali pada hari yang ketiga. Lalu 40 hari lamanya dia menunjukkan dirinya kepada banyak orang, kepada murid-muridnya. Lalu disaksikan oleh banyak pasang mata, ratusan pasang mata, Yesus terangkat ke surga, dia naik kembali ke tempatnya. Anda jangan hanya berhenti pada Yesus yang mati 3 hari itu. Anda jangan hanya berhenti melihat sisi kemanusiaan Yesus. Kami tidak menolak faktanya bahwa Yesus mati, Yesus adalah daging. Tapi jangan lupa, Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, Yohanes 1:14. Dan Filipi 2:6-7. Ia adalah Allah tapi membatasi diri, dia mengosongkan dirinya dalam keallahannya dan menjadi sama seperti manusia. Filipi 2:8, bahkan dalam serupa manusia, dia taat, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Jangan berhenti, para rekan-rekan skeptis, saya mengasihi Anda. Jangan hanya berhenti, Anda hanya melihat sisi kemanusiaan Yesus. Dan mengajukan itu sebagai bukti-bukti bahwa Yesus adalah manusia. Ketika Anda tunjukkan itu, kami akan berkata, iya, itu adalah bukti otentik kemanusiaan Yesus.
Tapi dia adalah Allah yang menjadi manusia. Itu yang kedua. Tunjukkan kepada saya data. Nama siapakah orang-orang hebat di muka bumi ini? Yang pertama, namanya dapat mengusir setan dan setan takluk. Kedua, nama yang dapat menyembuhkan. Lalu yang ketiga, nama yang menyelamatkan. Dalam Kisah Rasul 4 ayat 12 tidak ada satu nama di kolong langit yang dapat menyelamatkan. Maksudnya nanti waktu kita mati. Itu luar biasa, suatu pernyataan yang begitu luar biasa. Kalau Yesus adalah manusia biasa, namanya tidak akan dapat menyelamatkan. Yang keempat, Yohanes 14 ayat 13. Yohanes 14 ayat 13. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, apa juga yang kamu minta dalam namaku, dalam nama Yesus, aku akan melakukannya. Perhatikan, Yesus berkata minta dalam nama-Ku. Kalau begitu siapa Yesus ini? Untuk kita dapat melihat jelas apa yang dimaksud dan apa juga yang kamu minta dalam namaku itu, supaya tidak simpang siur pengertiannya, kita lihat Yohanes 16 ayat 26, apa yang dia maksud. Yohanes 14 ayat 26. Pada hari itu, kamu akan berdoa dalam namaku. Ini orang luar biasa. Dia berkata pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku. Manusia berdoa itu tentu kepada Tuhan, kepada sesembahannya. Nah, Yesus berkata pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku. Mari pikirkan, ketika Yesus berkata pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, berarti ada satu pengakuan dari diri Yesus. Ini menjawab pertanyaan orang-orang yang skeptis berkata, tunjukkan di mana ayatnya Yesus berkata aku adalah Tuhan. Hari ini saya tunjukkan kepada Anda Yohanes 16 ayat 26. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku. Yesus kalau dia hanya menyatakan diri adalah manusia saja, dia tidak akan mungkin berkata pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku. Karena manusia berdoa itu kan kepada Tuhan. Nah, ketika Yesus berkata pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, berarti Yesus sedang menyingkapkan identitas dirinya, bahwa dia adalah Tuhan. Bahwa dia adalah Allah yang telah menjadi manusia itu. Bahwa dia adalah Allah yang membatasi diri, mengosongkan kealahannya dan menjadi sama seperti manusia. Filipi 2, 6, 7, dan 8. Luar biasa. Di mana di muka bumi ini ada orang yang berani berkata, berdoalah dalam namaku. Daud, Musa, Nuh, siapapun. Tidak ada. Orang-orang yang hebat itu mereka semua sudah mati. Dan nama mereka pun tenggelam. Tetapi Yesus, dia mati, dia bangkit dari kematian, dia hidup, dia naik ke surga. Dan namanya berkuasa. Berkuasa mengusir setan. Berkuasa melakukan mujizat, menyembuhkan. Berkuasa untuk menyelamatkan. Berkuasa waktu kita kesesakan, waktu kita membutuhkan sesuatu, waktu kita berdoa dengan alamat nama Yesus. Lalu siapa Yesus? Sehingga dia berani berkata pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku. Nah, itu yang saya katakan nama Yesus, nama yang berkuasa.
Itu yang saya katakan tadi, mari saya ingin membawa kita melihat dari nama Yesus ini, untuk kita dapat mengenali Yesus ini, tidak berhenti hanya pada kemanusiaannya. Dari nama, ternyata kita juga dapat melihat siapa sebenarnya Yesus itu. Kalau nama Yesus nama berkuasa, lalu siapa Yesus? Kan kita akhirnya akan menuju kepada pertanyaan itu. Kalau demikian berkuasanya nama Yesus, mungkinkah manusia punya nama yang luar biasa berkuasa seperti itu? Tidak mungkin, toh? Lalu siapakah nama Yesus? Siapakah Yesus itu sehingga namanya begitu ajaib, begitu berkuasa? Adakah dia hanya manusia biasa? Tentu kita akan menolaknya. Tidak mungkin, tidak ada nama manusia yang begitu berkuasa dan ajaibnya seperti nama Yesus. Maka kita akan masuk kepada satu kesimpulan. Demi melihat dan menelisik fakta dan data betapa dahsyat dan berkuasanya nama Yesus, maka kita tiba pada satu kesimpulan. Alkitab adalah kebenaran yang telah menyatakan, membuka, menyampaikan informasi kepada kita. Yohanes 1:14. Allah yang telah menjadi manusia. Dalam Filipi 2, Allah yang telah membatasi diri dan menjadi sama dengan manusia. Dia Allah. Yesuslah Allah itu. Nama yang berkuasa.